Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Tadi habis kita bincang-bincang tentang ultra cycling dengan si Dan. Kali ini nggak afdol kalau misalnya kita nggak bincang-bincang tentang gear, ya kan? Itu gear itu ya orang paling suka kan, ya kan? Jadi kalau semua orang pasti tahu ini gearnya apa, ini yang dipakai itu apa, yang dipakai kenapa kok dia bisa gini itu apa, sejauh mana gearnya itu membantu dan sebagainya, ya kan? Yuk kita tanya sendiri sama orangnya. Waktu EJJ kemarin yang kamu juara 1, itu sepeda apa yang kamu pakai? Saya pakainya Stratos S8 itu. Polygon Stratos. Iya, Polygon Stratos. Oke. Ya, apa yang kamu bisa katakan panjang lebar tentang Stratos S8 ini? Stratos itu saya dapat nyamannya ya. Untuk long ride itu endurance enak itu. Terus saya juga milih untuk group setnya mechanical. Ada DA itu sih, cuma kalau mechanical itu lebih nggak khawatir gitu. Yeah. Maintenance-nya juga lebih mudah. Untuk cranknya, rasionya saat EJJ itu pakai crank 5236. Itu sprocketnya 1130. 1130, 3630 dan kamu masih bisa nanjak setinggi itu. Wow. Wis aku ya sudahlah, mainnya memang beda. Terus apa lagi yang kamu bisa ceritakan? Wheelsetnya saya pakai Zip 303S dan ban Conti GP 5000 itu ukurannya 30 buat lebih aman sih. Sebelumnya itu ya mikir untuk pakai 28. Tapi dipikir-pikir daripada nanti ada trouble atau apa, lebih amannya mending lebih pakai 30 aja. Soalnya ini ultra. Iya betul. GP 5000 loh. Iya. Ya, itu kan ban race ya. Iya. Tapi ini dipakai untuk ultra, tapi size-nya 30. Iya. Kamu kebocoran berapa kali selama EJJ itu? EJJ itu enggak sama sekali. Enggak sama sekali. 1500 kilo tidak ada kebocoran. Iya. Kalau di Bentang Jawa? Di Bentang Jawa itu sekali. Sekali. Iya. Dengan terakhir itu. Dengan kombinasi yang sama juga. Iya. 30 GP 5000. Iya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tapi ban 30 ya. Mungkin itu yang membantu ya. 30 itu memang lebar dia ban dalamnya ya juga lebih enak gitu. Ya, oke. Nah, kamu tahu kan ya memang Stratos ini bisa dibilang bahwa sepeda yang sangat populer ya di kalangan misalnya mid low ya kan, ya di kalangan mid low. Tapi untuk diajak berprestasi pun oke. Iya, enak aja sih. Sebenarnya itu ya tergantung kita bagaimana menyetingnya, memfittingnya, bagaimana kita mendapat feeling sepedanya itu. Untuk endurance enak sih kalau saya Stratos itu. Ya ini dia. Ya, apapun sepedanya Stratos pun oke. Bukan berarti itu nggak oke. Tergantung fittingnya dan tergantung ya. Apakah sepeda itu juga bisa untuk misalnya diisi barang-barang begitu loh, ya kan? Oh iya. Kalau misalnya kita lihat mereka yang kadang-kadang mereka foto sebelum mereka start, aku pakai sepeda ini itu ternyata ada bisa ditancepin tas begini. Nah, kalau untuk Stratos kan sebetulnya sepedanya itu bukan dibuat untuk itu ya. Iya. Nah, itu saya pakai saddle bag itu berapa liter ya? Mungkin 4 atau 5 liter. Sama frame bag itu masih bisa masuk kok. Cuma saya pakainya emang size yang lebih besar agar bisa masuk. Size berapa itu? Itu size M. Size M untuk kamu? Iya. Jadi satu size lebih gede misalnya? Iya. Oke, terus? Nah, itu juga bisa masuk aja kok. Tapi saat di EJJ itu saya berpikir kok kayak
yang saya bawa ini kebanyakan. Oh, masih kebanyakan. Iya, soalnya event ultra pertama kan, jadi saya jadi, masih biasa, takut biasa, gitu. Ya. Banyak yang dibawa. Pada waktu itu apa yang kamu bawa emangnya? Kok sampai 4 liter saddle bag-nya itu? Saya bawa jersey sama bib itu 2 pasang. Wah. Terus ban luar 1, ban dalam 3 set. Ban luar bawa. Saking takutnya. Oke, terus lanjut. Nah itu di situ saya merasa kok ini banyak malah banget. Membebani, ya? Iya. Akhirnya saya di BJ itu pakai setup minimalis itu. Cuma pakai tas kecil itu yang sebenarnya itu handlebar. Yeah. Tas handlebar itu saya jadikan saya taruh di tengahnya frame itu. Oh, jadi tas yang di depan itu ya? Iya. Ditaruh di tengah frame. Sama belakang itu saya cuma bawa tas toolkit aja. Toolkit. Udah cukup. Jadi untuk perjalanan belajar dari EJJ ternyata di BJ malah kamu tidak bawa jersey lagi, tidak bawa bib short, tidak bawa jersey. Saya bawa sepasang. Oh, sepasang. Iya. Berarti yang kamu pakai plus satu pasang lagi. Iya. Oke, menarik. Nah, istimewanya apa misalnya dari setup sepedamu itu? Ya, yang lebih itu sih ringan, juga aman juga untuk setup itu. Nah, karena saya lihat di ini ya, di pengalaman EJJ, saya di BJ pun juga merubah rasio juga. Karena saya merasa di EJJ itu secara speed masih kurang dapat gitu. Iya. Saya di BJ itu pakai 5439. Waduh, malah 54 malah diperbesar. Oke, terus sprocketnya itu pakai 1334. Oh, oke, 1334. Jadi kamu ngambil yang ini 13 tapi ini ditambah 34. Iya, saya mix gitu. 5439. Iya. 3934. Berarti sebetulnya kamu tidak nambah untuk nanjaknya ya. Iya. Karena nanjaknya rasionya tetap sama. Iya. Mungkin dia sudah kuat untuk nanjak, jadi no problem. Jadi dia perhalus yang di tengah, ya kan? Di tengah untuk menjaga agar bisa biar bisa konstan di flat atau di rolling. Menarik sekali. Ya, menarik. Jadi kombinasi gear ratio apapun itu ya pastikan itu sesuai dengan yang kamu mau ya istilahnya ya. Betul, saya di Ijen aja pakai kombinasi 0,9. Kamu ikut Ijenkom enggak? Enggak, ya kok ya isi itu buat apa? Pakai kamu kentengan. Ya, oke. Nah, sekarang kamu beralih ke beralih sepeda ini sekarang ya. Iya. Nah, sekarang sepedamu saat ini itu apa misalnya? Saya makainya itu sebelum ini ya, itu saya juga seringnya pakai Polygon juga. Helios A8 itu. A8 ya. Cuma itu buat latihan sehari-hari gitu. Itu kan lebih enak buat main speed gitu. Yeah. Sekarang saya ganti lagi itu pakai Cannondale Super 6 Evo. Ya kebetulan itu disuruh atasan saya ngerawat, akhirnya saya pakai itu dan enak juga kok. Nah, saya kayak ngerasa setelah ikut event ultra gitu ya, saya ngerasa lebih gampang adaptasi sama sepeda gitu. Iya, karena ya powermu sudah gede, sepeda apa aja bisa. Iya, akhirnya saya ganti-ganti sepeda gitu juga enak-enak aja. Semua enak ya, benar. Makanya ya selama power kamu sudah cukup, kamu naik sepeda apapun. Berarti tadi wawancara sama Ethan tentang sepeda itu ya sebetulnya sama ya. Ya asal kita misalnya powernya cukup, latihannya oke, ya sepeda itu hanya 20%-nya. Iya. Ya 80%-nya itu adalah faktor lain-lain ya, termasuk faktor manusianya sendiri. Iya. Ya begitulah ya. Oke. Nah, nasihatmu untuk nanti mereka yang akan ikut EJJ gitu ya, tentang sepeda itu apa yang harus disiapin? Kalau saya sih ya, sebelumnya itu harus mencoba rute yang kurang lebih sama, jarak kira-kira setengahnya gitu. Nah, setup apa saja yang harus dibawa itu kita harus tepat.
Soalnya bobot sepeda itu kan juga berpengaruh banget. Betul, bobot Nah, itu apa yang perlu dibawa, apa yang penting dibawa. Terus sepeda itu gunakan rasio yang kita nyaman ya. Rasio yang kita ya nyaman. nggak harus lebih ringan atau lebih berat, itu gimana pun yang kita nyaman. Posisi yang terpenting juga fitting itu. Ya itu aja sih. Masuk akal. Ya masuk akal, soalnya banyak orang yang setelah mereka beli sepeda anggapannya ya sudah itu ya. Nah, padahal ketika mereka masuk yang rute-rute khusus ya akhirnya nggak bisa ya. Nah, akhirnya nggak bisa, tetap harus disesuaikan ya. Oke, apalagi misalnya persiapan apa yang harus kamu benar-benar kasih ke mereka yang baru first timer untuk ultra ini? Kalau saya sih selain dari sepeda ya, selain dari peralatan ya, misalnya persiapan fisiknya itu gimana? Ya itu kita harus menyesuaikan gimana nanti untuk event yang kita lewati ya. Entah itu dari cara kita istirahat. Iya, dari cara kita istirahat. Kita bersepeda, kita dapat enjoy-nya itu di mana. Kita harus juga menikmati rutenya. Nah itu kita harus nyoba itu dulu lah. Harus riset dulu. Betul. Bagaimana nanti setup-nya, strategi kita gitulah. Oke. Dalam kamu berpit stop itu maksimal berapa menit sebelum kamu lanjut lagi? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ya. Itu sebetulnya masuk akal supaya untuk efisiensi waktu. Iya, efisien. Ya. Oke, jadi istilahnya bagi kamu udahlah kalau sudah sepeda itu apa yang bisa kamu punya dan kamu pakai, ya kan. Jadi jangan merasa kayak kekurangan. Iya. Ya kan? Ya, menarik sekali. Terus, nah, aku yakin kamu sendiri kan pasti punya itu ya, istilahnya punya, waduh gambaran, wah seandainya aku pakai sepeda ini, seandainya misalnya aku punya bayangan pakai sepeda ini, gitu, ini pasti lebih anu. Nah, kira-kira sepeda favoritmu untuk ultra itu apa misalnya? Apa ya? Iya. Kamu punya bayangan sepeda apa yang kira-kira ideal, misalnya ini yang aku incer ini, seandainya aku pakai sepeda ini pastilah luar biasa hasilnya begitu. Kalau saya sih untuk next event sebenarnya ya pengen nyoba Cannondale ini. Oh, oke. Cannondale Super 6 Evo ini ya. Nah, itu karena di situ saya untuk flat itu lebih efisien, speednya, powernya itu saya kira itu bisa memangkas lumayan banyak waktu itu. EJJ yang berikutnya bulan berapa? Bulan 2 kalau nggak salah. Wow, sebentar lagi. Luar biasa ya. Jadi kamu sudah mengira-ngira bahwa sepedamu yang kali ini Cannondale Super 6 Evo ini bakalan bisa begini ya, dari efisiensi waktu dan macam-macam. Terus akankah kamu juga akan membawa barang-barang sebanyak yang pertama kali kamu EJJ itu? Mungkin lebih efisien lagi seperti Bentang Jawa kemarin. Lebih minimalis lah. Lebih minimalis. Artinya jersey pun kalau misalnya nggak dicuci nggak apa-apa, bisa dipakai terus. Kan nanti juga kehujanan. Kalaupun saya pikir-pikir begini, kalaupun misalnya loh kita pit stop misalnya ya di Indomaret gitu, kita cuci sebentar terus dipakai lagi kan nggak apa-apa ya. Begitu kamu keluar ya sejam 2 jam kering itu. 1 jam 2 jam. Saya masalahkan, saya sempat mikir begitu loh. Ngapain saya ya toh, paling enggak ya kita belilah sabun sebentar ya, dicuci di Indomaret sebentar, terus nanti itu kalau sudah bersih peres saja langsung dipakai, langsung kamu keluar kena angin, aman sudah ya toh. Anggap aja juga itu bahasanya itu kan juga untuk cooling down buat cooler juga. Itu saya sempat mikir begitu untuk event EJJ tahun depan ya. Oke, thank you ya Zidan ya, meluangkan waktu ini luar biasa. Ya, episode yang luar biasa. Jadi Anda bisa tahu apa yang di belakang pikirannya para juara-juara itu, yang tadinya Ethan sekarang Zidan yang ultra endurance ini.
Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, Sidan.